Saya Romo Martin Kapitan, Rektor Seminari Menengah San Domingo Hokeng. Pada kesempatan ini saya mau cerita sedikit tentang kejadian semalam. Itu erupsi Gunung Lowotobi. Semalam setelah acara Vesper ibadat senja, ada kegiatan lanjutan belajar, makan, rekreasi, sampai dengan jam tidur malam. Nah, ketika jam tidur malam sudah mulai kira-kira pukul 12 malam atau 00, itu sebelumnya sudah ada hujan lebat, ada guntur, kilat, dan itu kita anggap biasa. Tapi tiba-tiba terjadi semacam ledakan yang sangat besar, yang mengagetkan. Saya secara pribadi saya kaget, dan karena saya belum tidur, saya masih kerja di komputer, saya bangun, refleks, saya lari ke pintu. Pada saat saya di pintu, itu plafon itu jatuh persis di tempat saya duduk. Ketika saya mau kembali lagi ke situ, saya cemas, saya khawatir. Akhirnya saya ambil kursi untuk tutup kepala, jangan sampai ada material besar dari atas bisa tendes kepala yang bisa berakibat fatal. Terus saya cari jalan untuk selamatkan diri dengan sembunyi di bawah kolom meja. Tapi itu getaran bunyi itu terus berjalan. Dan pintu waktu itu saya sudah buka, dan saya melihat anak-anak pada berhamburan keluar, tetapi agak tertib, mereka tidak lari siksak sana kemari. Lalu mereka juga sempat tanya saya, "Romo, keadaannya bagaimana?" Saya masih baik. Lalu saya berusaha untuk cari penerangan, mau ambil senter jauh di sana. Ternyata saya punya HP ini ada di dekat-dekat. Saya raih HP, kemudian saya bikin lampunya, lalu refleks, saya bilang, ini kita sekarang cari tempat yang aman. Ya saya bayangkan ini kan baru dibuat toh, sengnya baru saja dipasang, jadi saya pikir ini kuat, ya biar kita di sini saja. Tapi sampai di sini saya lebih baik kita ke gereja. Jadi kami semua ke gereja itu dari kelas 10 sini. Saya sementara itu pikirkan bagaimana dengan unit yang lain, kelas 3, kelas 2 di sana. Dan saya berharap itu frater, pater, romo mereka itu bisa atur ini anak-anak kelas 3 dan kelas 2. Ini kelas 1. Kami semua ke sana, dan ketika di dalam gereja saya mulai perhatikan, ternyata ada beberapa orang yang terluka. Ada yang luka di lutut, ada yang di telapak kaki.
Ya, kita panik tapi kemudian berpikir cari jalan, sehingga ada siswa yang punya baju putih, kita sobek-sobek, ganti buat semacam perban untuk ikat luka-luka tanpa obat. Itu ikat saja, yang penting ikat supaya darah jangan terus mengalir. Luka berat tadi saya tanya itu ada 5 orang. Itu luka di lutut dengan di telapak kaki. Dan mereka itu sebelum dievakuasi ke Lowolaga, Konga dan Kanada sudah dibawa lebih dulu ke Puskesmas Boro untuk diobati di sana. Yang lain di luka-luka ringan, mereka bertahan. Saya kasih tahu mereka, kita dalam situasi seperti ini kita bertahan. Kita siapkan juga minyak. Saya juga siapkan madu asli, bisa gosok luka-luka itu supaya katanya bisa menolong. Setelah di situ saya coba cek bagaimana dengan kelas 2 dan kelas 3. Mereka juga aman, mereka juga bergabung dengan kelas 1 di sana. Oke, termasuk Pater Paulus Boli, juga karyawati dengan 2 suster kita, Suster Vincentia dan Suster Gabriela. Setelah itu kita pikir bagaimana selanjutnya. Apakah kita bertahan di sini? Kekhawatiran juga terus jalan, jangan sampai goncangan lebih hebat, ada gempa segala macam. Jadi kami betul-betul berjaga itu. Lalu belum ada pikiran bagaimana mengevakuasi para siswa. Tapi saya bikin status di Facebook, sempat baca. Lalu saya tulis di WA untuk Bapak Uskup. Saya lihat hanya cetak 1, saya copy itu kirim ke Romo Sekjen. Setelah itu sudah mulai ada di grup kita, di grup dekanat, grup beliau itu sudah mulai ada tanggapan di situ, sehingga saya juga ikut nimbrung di situ. Baik, kita bertahan sampai dengan sekitar jam 4. Lalu ada tim dari kabupaten yang mengirim petugas sekaligus kendaraan untuk evakuasi. Jadi kami pertama itu kami ajak untuk bicara dulu supaya sepakat bagaimana. Lalu akhirnya kami sepakati untuk anak-anak dievakuasi juga termasuk karyawati dievakuasi ke 3 tempat, ke Konga, Kanada dengan Lowolaga. Begitu. Saya Romo Vincentius Lamawatu selaku ekonom Seminar Santo Domingo Okeng ingin melaporkan kejadian pasca erupsi Gunung Lewotobi yang terjadi pada pukul 24.00 WITA. Kejadian ini bermula dari adanya hujan yang cukup lebat, diimbangi juga dengan kilat. Tiba-tiba dari kejadian itu gemuruh begitu hebat dan diperkirakan itu menjadi letusan gunung Lewotobi laki-laki. Dari kejadian ini
dari kejadian ini banyak dari para siswa yang mengalami cedera, yang diperkirakan ada jumlah 17, 5-nya mengalami luka sedikit parah, sedangkan yang lainnya mengalami luka ringan. Pada saat itu para siswa dalam keadaan tidur nyenyak. Ketika letusan, para siswa dibangunkan oleh para pamongnya masing-masing, kemudian diarahkan secara tenang menuju kapela. Sekitar pukul 4 pagi, para siswa dan para karyawan-karyawati dijemput oleh pemerintah melalui Bapak Sekda dan timnya. Dan selanjutnya mereka diantar ke Desa Laulaga untuk menjadi pengungsian sementara. Dalam tindakan selanjutnya mereka ini akan dikembalikan ke rumah masing-masing dan akan mengalami proses belajar secara daring. Dari kejadian ini sebenarnya juga cukup mengalami kerugian dari sisi bangunan, banyak dari sisi bangunan yang rusak, juga banyak sayuran-sayuran yang ditanam di sekitar seminar juga mengalami kerusakan. Untuk keputusan selanjutnya, para seminari akan dipulangkan, sedangkan ada beberapa staf dan karyawan-karyawati akan tetap berada di seminari, tetap menjaga kondisi seminari selama pasca berlangsung sambil menunggu mungkin kejadian-kejadian susulan dan tetap waspada. Baik, kami berada di Desa Laulaga. Ini salah satu konsentrasi pengungsian yang disiapkan oleh pemerintah. Ada di 3 tempat, tapi di sini Laulaga itu anak seminari Hokeng sekitar 280-an siswa yang berada di sini. Sekarang ini anak seminari sedang mendengar absen dari guru mereka, dan juga kami juga sangat prihatin atas nasib siswa ini selama beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan berkaitan dengan pendidikan mereka, apalagi yang kelas 3. Direncanakan anak-anak mungkin dipulangkan ke rumah orang tua masing-masing sambil menunggu dipanggil masuk, pembersihan lokasi seminari, dan juga ketika sudah aman, wilayah sudah aman. Memang letusan gunung ini tadi malam sekitar pukul 11.57 menit mulai letusan dengan lontaran-lontaran lava panas berubah batu kerikil, dan ada yang batu itu menembus atap dan tembus sampai ke lantai, dan sepen-sepen itu meledak. Ada yang mengenai siswa sehingga ada yang luka-luka ringan bakar di bagian tubuh mereka. Yang diharapkan orang tua bahwa untuk sementara mereka dikembalikan ke rumah, sehingga sambil menunggu sekarang sudah tenang, sudah diizinkan untuk kembali, baru anak-anak siswa seminari bisa kembali belajar mengajar seperti biasa. Dari segi pembelajaran tidak berjalan itu. Lalu secara mental juga ada trauma, kan sebelumnya sudah ada ini dah. Lalu tadi malam itu yang menurut saya itu paling ngeri sudah itu. Lalu kengerian itu bisa ditambah dengan pagi tadi ketika kami periksa akibat dari itu letusan gunung itu ternyata sangat luar biasa. Itu plafon semua pada jatuh, lalu ini lihat itu ada atap itu berlubang. Itu karena kiriman batu berpijar, tidak terlalu besar batu itu, tapi karena mungkin panas tinggi sehingga punya efek kerusakan itu sangat besar, sehingga jatuh batu itu hantam tempat tidur, kemudian hantam di lantai sampai lantainya itu berlubang dengan radius yang cukup lebar itu. Jadi saya bayangkan itu seandainya ada
manusia, ada siswa di situ, itu pasti di tempat itu. Sama seperti suster di sebelahnya. Ya untuk waktu itu mereka sudah keluar. Ya, secara fisik itu kerusakan memang sangat banyak. Pintu-pintu itu ada yang sudah tidak normal lagi. Ada tidak bisa dikunci lagi. Termasuk juga di unit kamar-kamar baru yang baru direhab itu kunci-kuncinya sudah pada rusak. Truk satu terbakar. Ya mungkin material batu api itu mungkin tersangkut di bagian truk itu sehingga terbakar. Sejauh ini banyak bantuan yang datang, tetapi lewat kiriman berupa rekening dari beberapa orang yang mungkin tidak saya sebutkan namanya. Tetapi ada lain juga yang dari kelompok para imam dari Jakarta yang sudah memberikan sumbangan untuk kebutuhan seminari pasca erupsi. Untuk anak-anak ini kita bayangkan ini ada trauma ya. Jadi kita mungkin pikir untuk rehab ya fisik ini, tapi juga kita mau juga supaya anak-anak ini bisa rasa nyaman kembali di sini ya. Nah, sehingga nanti kita pikir di sini ada tenaga BK, mereka yang coaching, nanti diupayakan supaya bagian-bagian itu berfungsi supaya bisa mengatasi trauma anak-anak. Saya bagaimanapun juga itu ketika semua yang lain belum nyaman, kita harus tetap di tempat. Nah, tadi justru saya Romo Yosdo diajak, mari pergi sudah. Tidak bisa. Kami harus tetap di tempat. Orang lain selamat dulu baru kita bisa selamatkan diri. Itu prinsipnya.